Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi baru SMK Karya Budi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tak lupa juga marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun secara virtual ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Rahma. Saya merupakan salah satu staf pengajar di SMK Karya Budi. Nanti kita bertemu di kelas ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan materi atau memberikan materi, yaitu mengenai sekolah sehat dan juga adaptasi kebiasaan baru. Nah, anak-anakku, sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru? Mungkin pernah mendengar ya, atau sering mendengar apa sih itu dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, tentunya dalam keadaan pandemi ini kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan, dan juga kita harus dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru selama masa pandemi ini ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru? Adaptasi kebiasaan baru itu merupakan cara kita merubah perilaku, kemudian gaya hidup, dan juga kebiasaan ya, bisa dilihat. Jadi adaptasi kebiasaan baru itu adalah cara kita atau bagaimana kita merubah perilaku, kemudian gaya hidup, dan juga kebiasaan. Nah, ketika nanti saat PPKM ini sudah usai atau mulai dilonggarkan, namun protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan sehingga kita dapat terhindar atau dapat menghindari dari terjangkitnya virus COVID ya. Nah, anak-anakku, kita juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri atau mengadaptasi kebiasaan baru dimanapun kita berada ya, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat ibadah, ataupun di tempat umum lainnya. Nah, ketika nanti kita memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, dan juga tentunya aktivitas belajar mengajar di sekolah secara tatap muka itu sudah diperbolehkan, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ya, untuk menghindari penularan virus COVID-19 ini, dan tentunya harus dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Oke, kenapa seperti itu? Karena wabah virus COVID-19 ini masih belum usai, dan penularan virus pun masih beresiko tinggi, sehingga kita sama-sama harus tetap waspada ya. Nah, oke. Adapun beberapa hal yang perlu kita siapkan atau kita perhatikan untuk menciptakan sekolah sehat dan juga dalam rangka menghadapi kebiasaan baru. Itu yang pertama itu adalah menyiapkan sanitasi ya. Menyiapkan sanitasi itu contohnya seperti tersedianya toilet bersih, kemudian adanya wastafel atau tempat mencuci tangan, tersedianya sabun, dan juga hand sanitizer. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki akses ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian klinik, dan juga rumah sakit terdekat ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menerapkan area wajib masker atau pelindung wajah, face shield ya. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan pengecekan suhu tubuh pada setiap orang yang akan memasuki wilayah sekolah. Jadi sekolah itu rutin atau harus mengecek suhu tubuh pada setiap orang yang akan memasuki wilayah sekolah. Kemudian yang kelima itu adalah memetakan kelompok orang, termasuk guru, siswa atau murid, dan juga staf yang tidak dianjurkan melakukan kegiatan sekolah ya.
Misalkan contohnya untuk zona kuning, zona hijau, zona merah, dan zona hitam ya. Jadi melakukan pemetaan. Apabila siswa, guru ataupun staf yang berada di zona merah, zona hitam, itu sebaiknya tidak datang ke sekolah. Seperti itu. Nah, bagaimana sih protokol kesehatan yang harus kita jalani selama berada di lingkungan sekolah? Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang akan melakukan kegiatan di sekolah atau selama berada di sekolah. Yang pertama itu adalah kenakan masker. Tentu ya, kita semua mulai dari guru, siswa, maupun staf wajib menggunakan masker ketika berada di lingkungan sekolah. Yang kedua itu adalah pengecekan suhu tubuh. Tentu semua orang yang akan memasuki lingkungan sekolah itu wajib mengukur suhu tubuh. Apabila suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, sebaiknya tidak memasuki lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah mencuci tangan. Nah, tentu kita harus selalu mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun ataupun juga bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang keempat itu adalah menerapkan etika batuk. Tentu ya, ketika kita akan batuk ataupun bersin, sebaiknya ditutup menggunakan tisu. Nah, tisu bekasnya langsung dibuang ke tong sampah. Ataupun ketika kita misalkan batuk ataupun bersin di balik masker, sebaiknya maskernya itu langsung diganti. Kemudian yang kelima itu adalah sebaiknya kita selalu membawa bekal dan minum dari rumah. Ya, jadi tidak membeli di luar. Jadi selalu membawa alat makan sendiri dari rumah. Kemudian yang terakhir itu adalah selalu menjaga jarak. Jadi dengan siapapun, dimanapun, kita selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter. Nah, itu adalah beberapa protokol kesehatan yang harus kita perhatikan selama berada di lingkungan sekolah. Paham ya sampai sini? Oke, Ibu ulangi. Jadi bagaimana sih protokol kesehatan yang harus kita terapkan selama berada di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah kenakan masker ya, mulai dari rumah sampai ketika kita berada di lingkungan sekolah itu harus wajib selalu mengenakan masker. Kedua, pengecekan suhu tubuh. Apabila suhu kita berada di atas 38 derajat Celcius itu sebaiknya tidak memasuki atau tidak berada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah mencuci tangan di air yang mengalir. Usahakan di air yang mengalir atau bisa juga mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang keempat, terapkan etika batuk. Ya, terapkan etika batuk. Ketika kita batuk ataupun bersin, sebaiknya mulut dan hidung kita itu ditutup menggunakan tisu. Nah, tisu bekasnya langsung dibuang. Ataupun ketika kita batuk dan bersin di balik masker, sebaiknya maskernya itu diganti. Dan yang terakhir, menjaga jarak. Selalu menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Menjaga jarak minimal 1-2 meter. Nah, selain itu ada juga yang perlu kita perhatikan agar kita selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, anak-anakku, itu tadi merupakan beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan dalam upaya menciptakan sekolah sehat dan juga dalam menghadapi new normal atau masa adaptasi kebiasaan baru. Dan tentunya apabila nanti sudah mulai bertatap muka di sekolah, sudah mulai diperbolehkan untuk tatap muka atau melakukan aktivitas di sekolah, sebaiknya apabila kondisi tubuh kita itu tidak fit atau tidak kurang sehat, sebaiknya dikomunikasikan dengan guru atau dengan wali kelas. Ya, jadi tidak memaksakan untuk datang ke sekolah. Dan apabila nanti kita sudah diperbolehkan untuk datang ke sekolah, tentu harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, anak-anakku, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.